Oke, baik. Kali ini kita masuk ke pelajaran kelas 11. Ini tentang termokimia ya. Pelajaran ini setelah adik-adik mempelajari tentang hidrokarbon, masuk ke bab yang kedua. Oke, di termokimia kita erat kaitannya dengan istilah entalpi dan kalor ya. Entalpi, di mana entalpi ini merupakan, ini definisinya ya, jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada keadaan yang tetap. Atau entalpi ini adalah panas untuk sistem, sementara kalor nanti adalah panas untuk lingkungan. Oke, lalu setelah mengetahui entalpi, berikut adalah tentang jenis-jenis reaksi secara umum di dalam termokimia. Secara umum dalam termokimia ada dua jenis reaksi yang kita bedakan antara reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Ini tergantung dengan penyerapan atau pelepasan kalor. Kalau dia reaksi endoterm, ini adalah reaksi yang memerlukan energi atau menyerap kalor. Jadi kalau untuk yang endoterm ini nanti ditandai oleh harga entalpi atau harga delta H-nya bertanda positif ya. Untuk yang endoterm ini nanti ditandai oleh harga delta H-nya positif, artinya terjadi penyerapan energi atau penyerapan kalor. Oke, kemudian yang berikutnya adalah reaksi eksoterm. Untuk reaksi eksoterm ini adalah reaksi yang menghasilkan energi atau melepas energi. Di mana tadi energi yang dilepas itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Di mana panas sistem tadi entalpi, panas lingkungan kalor. Sehingga kalau dia energi berpindah dari sistem ke lingkungan, maka nanti ditandai oleh harga delta H yang negatif, gitu ya. Harga delta H yang negatif. Oke, itu dia tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Lalu berikutnya kita perhatikan ada beberapa kaidah dalam perhitungan termokimia yang perlu kita ketahui atau perhitungan delta H ya. Yang pertama adalah seperti ini dia. Koefisien reaksi menyatakan jumlah mol zat. Jadi di dalam reaksi kimia atau reaksi termokimia yang memiliki harga delta H, maka berlaku koefisien reaksi itu menyatakan jumlah mol zat. Kemudian yang kedua, apabila reaksi kita balik, maka tanda delta H dibalik. Artinya di sini apabila reaksinya dibalik, yang tadinya misalnya harga delta H-nya positif, maka setelah dibalik maka jadi negatif. Demikian juga sebaliknya, kalau awalnya negatif, reaksi kita balik maka akan menjadi bertanda positif. Kemudian kaidah yang ketiga adalah bila reaksi dikalikan X, harga delta H juga harus dikali X. Jadi perlakuan apa yang kita lakukan terhadap reaksi, maka berlaku juga untuk entalpi. Kalau dia reaksi kali X, maka delta H-nya juga kali X. Misalnya dikali dengan 2 dari reaksinya, koefisien reaksi kita kali 2, maka delta H juga harus dikali 2, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, jika reaksi dijumlahkan. Jika reaksi kita jumlahkan, maka harga delta H juga harus kita jumlahkan, seperti itu. Oke, selanjutnya setiap reaksi memiliki delta H yang tetap. Harga delta H tetap, dan harga delta H tersebut tidak tergantung pada jumlah tahapan reaksi. Hal ini sering disebut dengan hukum Hess ya. Jadi dia hanya bergantung pada keadaan akhir ya. Tahapan-tahapan reaksinya tidak, karena setiap reaksi itu memiliki delta H yang tetap. Oke, seperti itu. Kita lihat contoh soal supaya lebih memahami penjelasan di atas. Yang pertama misalnya, ini contoh soal dari dari pembagian atau jenis reaksi termokimia pada umumnya yang tadi kita ketahui di atas, bahwa ada reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm gitu. Ini misalnya tentukanlah reaksi berikut, apakah berlangsung secara eksoterm atau endoterm. Oke, ciri-ciri yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa tadi kalau dia eksoterm, maka harga delta H akan bertanda negatif. Ya, kita ulang kembali seperti di atas. Kalau dia eksoterm, maka ini delta H akan bertanda negatif. Oke, apabila dia endoterm, maka ini nanti
harga delta H-nya bertanda plus atau positif. Kayak gitu dia. Maka kita lihat di dalam reaksi ini, inilah dia bentuk reaksi termokimia. Apa yang membedakan reaksi termokimia dengan reaksi biasa? Dari sini bisa kita lihat. Kalau dia reaksi termokimia dilengkapi oleh adanya harga delta H. Kalau reaksi kimia biasa kan dia sampai sini aja. Sampai sini aja dia kan. Ini. Kalau reaksi termokimia ada harga delta H-nya, energinya ada gitu. Kita lihat harga delta H-nya ini plus atau positif. Maka ini adalah reaksinya adalah reaksi endotrem karena delta H berharga positif. Ini merupakan reaksi endotrem, menyerap energi ya. Oke, dari mana kita lihat? Dari harga ini. Delta H-nya bertanda positif. Kemudian untuk reaksi yang kedua, ini N2 ditambah atau direaksikan dengan hidrogen menghasilkan amonia. Kita lihat delta H-nya minus, ya minus. Kalau minus tadi apa? Eksotrem. Maka reaksi ini adalah eksotrem. Terjadi pelepasan panas. Begitu dia. Oke, tadi di atas bahwa katanya ini koefisien reaksi menyatakan jumlah mol zat. Berarti dalam ini artinya ini 1 mol H2O, 1 mol H2, setengah mol O2. 1 mol N2, 3 mol H2, 2 mol NH3. Oke, itulah dia ya. Ini menyatakan mol. Artinya ini untuk penguraian 1 mol H2O memerlukan energi sebanyak 68,3. Untuk membentuk 2 mol amonia melepas energi sebanyak minus 92 kJ. Oke, seperti itu dia. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah soal dan pembahasan tentang termokimia. Oke, soal yang berikutnya adalah jika diketahui reaksi termokimia CO2 direaksikan dengan H2O menghasilkan CH3OH ditambah dengan 3/2O2, di mana sini delta H-nya positif 160 kilokalori. Yang ditanya tentukanlah harga delta H reaksi untuk 2 CH3OH ditambah dengan direaksikan dengan O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah dengan 4 H2O. Oke, kita lihat bagaimana hubungan reaksi yang diketahui ini terhadap reaksi yang ditanya ini. Kita perhatikan ini CO2 sebelah kiri atau sebagai reaktan, H2O sebelah kiri sebagai reaktan. Di sini berpindah dia ke kanan menjadi produk ya. CO2-nya produk, H2O-nya produk. Demikian juga dengan metanolnya yang ini di kanan, dia menjadi di kiri gitu. Berarti dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa reaksi yang ditanya ini adalah setelah reaksi yang diketahui kita balik, atau kebalikan dari kebalikan dari reaksi yang diketahui. Oke, tadi di aturan kaidah dari termokimia bahwa katanya bila reaksi dibalik tanda delta H berubah gitu atau dibalik. Ini kan tandanya masih plus. Setelah kita balik dia akan menjadi min. Oke, dia akan menjadi min. Reaksinya dibalik ya. Ya, awalnya kita reaksinya dibalik. Kalau kita balik misalnya reaksi di atas CH3OH ditambah dengan 3/2O2. Oke, ini menghasilkan CO2 ditambah dengan 2H2O. Oke, maka delta H-nya ini karena reaksinya kita balik berubah menjadi negatif 160 kilokalori. Ya, 160 kilokalori. Tentu kan. Kemudian lihat, ini kan koefisiennya 2. Ini 1. Yang reaksi yang diketahui tadi 1. Berarti ini kita kali 2 dia reaksinya. Oke, kita kali 2 reaksinya. Ini kali 2. Ini kali 2, 2-nya tewas yang di bawah ya. Ini kali 2. Ini kali 2 jadi 4. Oke, 4 sesuai dengan yang di atas. Setelah kita kali 2 maka delta H-nya juga harus dikali 2. Delta H-nya dikali 2 maka hasilnya adalah minus 320 kilokalori. Dengan demikian untuk reaksi ini kita peroleh delta H-nya sama dengan minus 320 kilokalori.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya adalah ini dia soalnya. Diketahui reaksi 2S direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Dalam hal ini melepaskan energi sebesar 800 kJ, delta H min 800 kJ. Pertanyaannya, jika kalor yang dihasilkan hanya 200 kJ, berapakah gas SO3 yang terbentuk? Oke. Berarti ini kita buat aja perbandingan. Seperti tadi katanya bahwa koefisien itu sama dengan mol. Berarti kalau dalam reaksi ini koefisien dari SO3-nya adalah 2. Berarti SO3-nya 2 mol ini. Ini berarti ini 2 mol. Kalau dia 2 mol, maka 800 kJ. Sementara yang ditanya kalau 200 kJ berapa mol nih? Berarti berlaku perbandingan. Kita buat aja rumus perbandingan. Maka ini kita buat aja mol 1 per delta H1 sama dengan mol 2 per delta H2. Seperti itu dia. Oke, misalnya kita ambillah ini sebagai mol 1. Berarti dia 2. Oke, mol 1-nya 2 per 800 sama dengan mol 2. Mol 2-nya yang ditanya, kita kan ditanya kalau 200 kilojoule yang dihasilkan berapa mol kan gitu. Kalau 2 mol 800, berapa mol kah supaya 200? Itulah kira-kira pertanyaannya. Maka ini bisa kita tewas-tewaskan. Ini dengan ini tewas jadi 4 sebelah kiri ya. Oke, 2 dengan 4 jadi tewas 2. Berarti 1 per 2. Maka X sama dengan 1 per 2 itu 0,5 mol SO3. Inilah mol SO3. Oke, seperti itu. Ini jawabannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh soal berikutnya masih tentang termokimia ya. Oke, ini perhatikan reaksi berikut. Kita lihat, berarti ini udah hubungannya ke hukum Hess nih. Ini C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah dengan 6H2O. Ini delta H-nya minus 2820 kJ. Kemudian C2H5OH direaksikan dengan oksigen atau dibakar menghasilkan 2CO2 ditambah dengan 3H2O, di mana delta H-nya adalah minus 1380 kJ. Oke, pertanyaannya perubahan entalpi fermentasi glukosa dengan reaksi seperti ini. Berarti ini tahapan reaksinya. Jika ada tahapan reaksi, ada reaksi yang ditanya, berarti ini hubungannya dengan hukum Hess. Jadi kalau soalnya seperti ini, yang kita lakukan adalah sesuaikan yang diketahui terhadap yang ditanya. Sesuaikan yang diketahui, yang diketahui terhadap yang ditanya. Oke, ditanya ya. Oke, dalam hal ini yang kita sesuaikan adalah koefisien dan letaknya atau posisinya di reaktan apakah produk gitu. Berarti yang pertama kita tuliskan adalah reaksi yang ditanyakan. Reaksi yang ditanyakan ini tadi C6H12O6. Oke, ini menghasilkan 2C2H5OH. 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2 ya. Ini yang ditanya. Berarti kita sesuaikanlah yang diketahui ini dengan yang ditanya. Oke, kita perhatikan di sini. Yang pertama kita lihat adalah yang senyawa. Kebetulan sebelah kiri ini senyawa ini ya. Senyawa, tiga-tiganya senyawa. Kita mulai aja dari kiri. Ini yang pertama C6H12O6. Kita lihatlah di reaksi yang diketahui ini, dia dua tahapan reaksi ini, mana yang ada C6H12O6-nya. Kebetulan ada di reaksi pertama, yang ini dia. C6H12O6.
kita butuh sebelah kiri dan koefisiennya 1. Ini nggak dituliskan berarti dia koefisiennya 1. Ini sebelah kiri koefisien juga 1. Berarti tidak ada perubahan, tinggal kita tuliskan aja ini. Pindahkan kemari C6 H12 O6 ditambah dengan 6 O2 ya. Oke, bereaksi menghasilkan 6 CO2 ditambah dengan 6 H2O. Oke, karena tidak ada perubahan, delta H juga tidak berubah. Dia tetap minus 2820 kilojoule ya. Lalu kalau sudah pas letaknya tadi tinggal masukkan. Selanjutnya kita lihat yang senyawa yang berikutnya. Senyawa yang berikutnya ini dia C2H5OH. Ada di reaksi yang kedua, reaksi yang ini. Ada C2H5OH ini. C2H5OH. Ini sebelah kiri, kita butuh sebelah kanan. Kita sesuaikan yang diketahui ini terhadap yang ditanya. Ini yang ditanya kan, dia sebelah kanan, koefisiennya 2. Berarti ini harus kita balik. Kebetulan ini koefisien masih 1 ini. Berarti kita balik dan dikali 2. Kalau kita balik berarti ini nanti berubah tanda jadi positif. Jadi positif dia. Dan dikali 2. Berarti kita kali 2 lah 1380-nya. Maka diperoleh nanti positif 2760. Oke, tinggal 60 ya, bukan 66, 60. Oke. Tinggal kita sesuaikan. Berarti kali 2 semua, ini kali 2 jadinya ini sebelah yang ini jadi ke sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini jadi ke sebelah kanan. Kita menyesuaikan dengan ini tadi ya. Oke, maka ini 4 CO2 ditambah dengan 6 H2O. Oke, ini bereaksi menghasilkan 2 C2H5OH. Oke, ini ditambah dengan 6 O2. Oke, delta H-nya berubah tanda tadi dan dikali 2 plus 2760 kilojoule ya, kilojoule. Oke, ini tinggal kita tewaskan yang bisa tewas ya. Tinggal kita tewaskan yang bisa tewas. Ini 6 O2-nya tewas karena kiri kanan. Kiri dengan kanan artinya pengurangan, bisa kita matikan ya. Oke, ini 4 CO2, ini 6. Yang 4-nya tewas, ini sisa 2. Oke, kemudian yang berikutnya H2O, 6 H2O dengan H2O, ini tewas dia. Oke, tinggal turunkan ke bawah, ini turun ke bawah, ini jadi 2 CO2 pas, sehingga dapatlah hasil delta H-nya sama dengan, oke, ini kita jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan, berarti ini 2760 dikurang 2820, maka diperolehlah ini minus 60 ya. Satuannya adalah kilojoule. Oke, seperti itu dia. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, hukum Hess dalam bentuk diagram ya. Ini lebih gampang lagi nih yang seperti ini ya. Kita hanya melihat gambarnya, kita sesuaikan hubungannya ya. Hukum Hess tadi adalah tidak tergantung pada tahapan reaksi yang tapi hanya melihat keadaan akhir gitu. Ya, kita lihat ini, perhatikan yang dihasilkan panah ini kan menuju semuanya ke SO3. Ini juga menuju ke SO3. Berarti kalau kita perhatikan ini, inilah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya ini adalah SO3. Tujuan akhirnya SO3. Berarti dia bisa 2 cara. Yaitu yang pertama langsung dari S tambah O2 menghasilkan SO3. Ini langsung. Cara yang kedua dia 2 tahap. Tahap pertama dia berubah jadi SO2 ditambah dengan O2. Dari SO2 ditambah dengan O2 berubah lagi baru dihasilkan SO3. Berarti dari sini kita lihat bahwa untuk mencari delta H-nya biar lebih gampang kita coba buat ini delta H berapa gitu ya, kita tandai. Ini misalnya delta H1, ini delta H2, ini delta H3 ya. Oke, berarti dari situ bisa kita lihat, maka ketemu nanti persamaan delta H1 itu ya kan, yang tahap langsung harus sama jumlahnya dengan delta H2 dengan ditambah dengan ini delta H3 gitu. Artinya
yang langsung ini harus sama dengan yang bertahap ini. Delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah delta H3 karena tujuannya sama-sama kemari, gitu ya. Oke, ini tinggal kita tuliskan angkanya, ini kan min 790 ya, min 790. Kemudian ini sama dengan delta H2 ini minus 593. Oke, ditambah dengan delta H3. Oke, yang ditanya adalah delta H3. Pindah ruas si ini ya, yang delta H2 tadi. Maka delta H3 sama dengan min 790 ditambah 593. Maka diperolehlah ini minus 197 kilojoule. Oke, ini dia hasilnya. Oke, itulah dia hukum Hess. Jadi yang ini harus sama dengan jumlah ini. Oke, demikian dia. Saksikan video berikutnya ya biar lebih paham.